Pak, hidup Bapak sekarang enak banget ya. Pasti dari dulu didukung keluarga ya, Pak? Apaan? Lu kira semuanya instan? Orang-orang mah ngelihatnya yang sekarang aja. Nggak ngelihat dulu perjuangannya kayak gimana, ya kan? Tahu nggak? Dari kecil, dari SD, gue sering dikatain goblok, bego, tolol. Terutama urusan matematika. Yang ngatain siapa? Orang tua, kakak gue, saudara-saudara. Mereka semua orang-orang yang gue cintai, yang gue bergantung padanya, yang gue percaya setengah mati. Otak gue yang masih anak-anak, masih polos, ya gue terima. Gimana gak percaya bahwa gue bego, goblok, tolol? Lah yang bilang itu orang-orang yang sayang gue. Dan gue juga sayang ke mereka. Gak cuma bego, goblok, tolol ya. Tapi orang tua juga overprotective. Melindungi anak secara berlebihan. Keluar juga tuh. Jangan lari, nanti jatuh. Kalau jalan, jangan bungkuk. Masih kecil kok udah pelupa. Nonton TV jangan deket-deket. Pakai jaket, nanti dingin. Jadi, goblok, bego, tolol ditambah dengan teman-temannya itu yang jangan lari, jangan bongkok. Itu akhirnya mereka semua masuk kayak program yang ditulis ke long term memory gue sejak kecil. Terus berpuluh-puluh tahun jadi alam bawah sadar. Hasilnya, gue tumbuh jadi orang yang gak percaya diri. Penakut, bergantung pada orang tua, gak bisa mandiri. Hinaan, ejekan, cacian, cap dan stempel puluhan tahun itu jadi semacam kutukan bagi gue yang diciptakan oleh keluarga yang gue cintai tanpa mereka sadari. Jadi gue nggak menyalahkan mereka ya. Semua itu membentuk tempurung keras yang gue juga nggak menyadari keberadaannya, tapi ada dan betul-betul nyata. Semua kutukan dan proses terbentuknya tempurung itu sampai gue tulis di buku Mari Berhitung Sisa Hidupmu. Saking gue merasa orang-orang harus tahu karena itu bisa mematikan. Terus gimana Bapak bisa keluar dari semua itu? Kapan turning point-nya, Pak? Tahu nggak, gue di dalam tempurung itu berapa lama? Berapa, Pak? 5 tahun? 10 tahun? 38 tahun. Jadi sampai gue dewasa. Gila kan? Nah, kenapa gue bilang kutukan? Karena sebetulnya itu dirancang untuk mematikan gue. Seumur hidup gue. Tapi pas tahun 2008, Tuhan kasih pencerahan. Pencerahan apa? Simple. Yaitu kesadaran. Gue dibikin sadar bahwa selama ini hidup di dalam tempurung. Jadi nggak tiba-tiba lu bisa mecahin masa lalu. Nggak bisa. Tapi perlu sadar dulu bahwa lu dalam masalah. Analoginya kayak orang yang ada di dalam rumahnya yang lagi kebakaran. Tapi nggak sadar. Karena nggak lihat asap, nggak nyium bau asapnya. Begitu tetangganya teriak ada asap di atas rumahnya, barulah dia sadar dan cepat-cepat memadamkannya. Ya kan? Oh, saya kira ada cahaya dari langit. Tiba-tiba masalah terpecahkan, Pak. Lu kira di film kali ya? Proses penyadaran ini nggak tiba-tiba, tapi berangsur-angsur. Dimulai tahun 2008 pas nulis dan nerbitin buku pertama, yaitu Layout Dasar dan Penerapannya. Gue undang teman-teman dari FDGI, Forum Desain Grafis Indonesia. Mulai bergaul dengan mereka, ngobrol dengan pembaca-pembaca buku gue, mulai kenal tokoh-tokoh desainer senior yang inspiratif, diundang oleh kampus-kampus di daerah dan ngobrol dengan mereka, dan seterusnya. Berada dalam lingkungan dan kondisi yang seperti itu dalam jangka waktu lama membuat gue jadi lebih percaya diri. Oh, ternyata gue nggak bego-bego amat ya. Nyatanya gue bisa nulis buku. Oh, ada yang merasa terbantu oleh buku gue. Berarti gue bisa terusin nih. Kayak gitu. Lama-lama tempurung itu pecah sendiri. Percaya diri ya jadinya. Mata pikiran jadi terang dan positif. Lebih peka dan bisa melihat jauh ke depan. Luar biasa, Pak. Bapak tahu nggak? Otak saya pernah dironsen. Gimana? Ada isinya? Apa kosong? Ada dong, Pak. Isinya tempurung. Dalamnya kelapa kopior. Oke, sampai jumpa.